Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ini kembali lagi bersama saya di channel Kipli Hashtag 014. Di video kali ini mau bahas lagi seputar si Kojo. Beberapa hal yang bukan jangan dilakuin sih, cuman nggak direkomendasiin buat dilakuin di motor Sonic 150R ini. Ini kita berbagi pengalaman aja. Sementara soalnya kan ini tuh udah 5 tahun. Bentar lagi ganti kaleng. Kita sharing seputar mesin motor Sonic dan yang lain-lainnya. Yang pertama, balik lagi ya, ini bukan nggak boleh dilakuin, tapi tidak menyarankan lah gitu. Dengan posisi mesin yang berdiri di generasi Honda Sonic atau kayak CB10R, CBR, Supra GTR ya, kayak yang kayak gitu kita bilang yang hampir mirip lah gitu mesinnya. Jangan pakai oli di bawah 1,2 liter. Soalnya si mesin Nokenanya kan nggak pakai bearing, pakai camsat itu. Nah, kalau misalkan kalian tuangin oli dengan jumlah 1 liter, nah yang direkomendasiin sama pabrikannya itu kan 1,2. Nah, kalau misalkan kalian isi yang 1 liter, otomatis si olinya itu kan kurang. Si penyaluran olinya ke atasnya juga kurang, nggak maksimal gitu. Dikarenakan pelumasan di bagian camshaft ini kurang, itu juga bisa menyebabkan mesin kasar kayak kresek gitulah. Emang bukan klotok-klotok. Kalau klotok-klotok bisa dibilang gampang lah gitu, kalian tinggal ganti tensionernya udah beres. Tapi kalau misalkan kalian secara rutin, misalkan 3 bulan ke atas atau 6 bulan ke atas, keseringannya pakai oli yang 1 liter, emang nggak apa-apa, cuman efek jangka panjangnya itu di mesin ada suaranya itu agak kasar, itu menurut saya ya. Soalnya kan beda-beda gitu, misalkan kalau menurut saya ini suara agak kasar, tapi menurut yang lain enggak lah, suara segini mah cukup normal aja gitu. Nah, kembali lagi kepada si pemiliknya. Kalau misalkan si camsetnya itu kekikis karena pelumasannya yang kurang, itu lumayan kan berabe juga. Misalkan nanti kalian harus bubut ulang, atau misalkan harus ganti camsetnya, atau yang bahkan bisa jadi juga kalau ini misalkan udah hancur, udah ada goresan-goresan, bisa jadi ganti kop ininya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus jangan sekali-sekali kalian geser motor ini pakai paha. Nanti kejadiannya kayak gini cuy. Ini aduh, lumayan juga ya. Alamak, jreng, patah. Ini juga hasil dari menggeser motor pakai paha. Soalnya nah ini bisa kalian lihat, ini kan nanti ada bodi yang satunya lagi yang depan, tapi si bodi antara si bodi sama dudukan bautnya itu nggak full rapat. Kalau meskipun kalian bautnya udah kencengin sekenceng mungkin, jadi secara tidak langsung misalkan kalian geser pakai paha kayak gini nih tuh, itu juga bisa menyebabkan patah kayak ini nih. Kan udah gini kan berabe, sayang juga lah gitu. Emang masih bisa dipakai, tapi kan sayang juga lah gitu. Terus juga buat kalian ya, emang lah seumuran kita tuh emang suka-sukanya ganti knalpot pakai yang aftermarket gitu. Nah, sedangkan di knalpot Sonic 150R ini kan ada sensor CO nya nih. Nah, yang ini nih. Nah, sensor ini kan fungsinya buat tapi mengontrol jumlah pembuangan dari mesin lah gitu. Nah, sedangkan secara tidak langsung kan kabel banyak tuh. Si sensor CO nya ini tuh secara tidak langsung nyambung ke ECU. Nah, ECU kan yang bukan mendata ya, kayak ya emang mendata dari sensor CO nya ini gimana, sensor TPS nya kayak gimana, ini masih normal atau udah rusak atau misalkan kayak gimana. Nah, secara tidak langsung misalkan kalian beli knalpot yang aftermarket yang racing,
Ada juga kan yang ada buat sensor CO nya, ada juga yang enggak. Banyak juga yang nanyain kalau misalkan nggak pakai sensor CO gimana efeknya. Nah secara tidak langsung kan si sensor ini tuh membaca jumlah pengeluaran exhaust pembuangan dari mesin, dibaca di datanya dikumpulin di ECU. Nah kalau misalkan kalian nggak pakai sensor CO nya, nggak dipasang, jadi si ECU itu nggak membaca bahwa jumlah pembuangan si dari sensor CO nya ini. Jadi konsumsi bahan bakar yang dikeluarin kalau posisinya CO nya dipasang, oh ini logikanya kayak gini. Misalkan oh ini mesin cuman lagi dipanasin nih, gak terlalu butuh tenaga yang banyak, jadi bensin yang dikeluarin segini. Kalau misalkan lagi ngebut, bensin yang keluarin segini. Nah kayak gitu si ECU membacanya. Nah kalau di Honda Sonic kan ini pengalaman saya ya, termasuk motor kelas 150 yang unik. Di kelas 150 cc tapi dengan konsumsi bakar yang irit. Ini pengalaman saya pribadi, pulang pergi Bandung Bali itu cuman habis kurang lebih 350 sampai 375 pulang pergi. Nah kalau misalkan kalian sensor CO nya itu gak dipasang, kalian emang nggak ngaruh, nggak terlalu efek panjang lah gitu, cuman kalian bakal ngerasain ada pembedaan konsumsi bahan bakar di saat dipakai. Misalkan kalau lagi jalan macet kan baru kerasa nih bensin asa boros gitu. Nah mungkin segitu dulu yang dapat Kipli sharingin di video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, di share atau mungkin dibagikan ke teman-teman yang barangkali membutuhkan video ini. Terus kalau misalkan kalian ada referensi harus konten ngapain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum.